Sebelum ada kompor gas, sebelum ada restoran, bagaimana cara nenek moyang kita memasak? Temuan-temuan arkeologi mengungkap rahasia dapur tertua Nusantara yang mungkin akan membuatmu takjub. Di suatu malam yang sunyi, ketika bulan menggantung pucat di langit dan suara jangkrik memenuhi udara. Coba bayangkan sebuah dapur terbuka ribuan tahun yang lalu, jauh sebelum listrik dan kompor gas menjadi bagian hidup kita. Di tengah hutan lebat Nusantara, nenek moyang kita menyalakan api dari ranting kering, meniupnya pelan hingga percikan merah membesar menjadi bara. Bukan sembarang batu, tetapi batu yang sengaja dipanaskan untuk membantu mengolah makanan. Penemuan ini memberi petunjuk bahwa bahkan Homo erectus yang hidup di Nusantara sudah mengenal teknik memasak sederhana. Di beberapa situs di Sumatera dan Kalimantan, ditemukan bekas tungku tanah yang diperkirakan berusia ribuan tahun. Di beberapa situs megalitik di Sulawesi Tengah, ditemukan bekas-bekas altar sederhana dengan sisa makanan yang dipersembahkan. Teknik memasak dengan batu panas, misalnya, digunakan lagi untuk menciptakan cita rasa autentik. Setiap kali kita menikmati sayur asem, ingatlah perempuan prasejarah yang merebus umbi di tembikar. Setiap kali kita makan lemang, bayangkan tangan nenek moyang yang menyiapkannya di tepi hutan. Batu-batu itu diyakini sebagai lumpang purba, alat untuk menumbuk biji-bijian liar yang kelak menjadi cikal bakal nasi dan sagu. Di kawasan Papua, ditemukan batu-batu besar yang disusun seperti mangkuk raksasa dan diduga digunakan untuk memasak dengan metode kukus. Mereka memanaskan batu sampai membara, lalu menuangkan air hingga menghasilkan uap panas yang meresap ke makanan yang diletakkan di atasnya. Teknik ini mungkin digunakan untuk memasak umbi-umbian seperti talas dan ubi liar, menjadikannya lunak dan mudah dicerna. Bayangkan aroma tanah basah bercampur uap panas yang mengangkat rasa alami umbi, sebuah cara memasak yang sederhana tapi penuh kecerdikan. Tak heran jika hingga kini, di beberapa daerah pedalaman, kita masih menemukan metode serupa saat pesta adat, sebagai penghormatan terhadap leluhur yang menemukan cara bertahan hidup dengan sumber daya alam yang terbatas. Bayangkan seorang perempuan purba dengan kulit terbakar matahari, berdiri di depan batu besar itu sambil menumbuk biji-bijian dengan irama yang teratur. Duk, duk. Di Sulawesi dan Maluku, jejak rempah-rempah tua seperti cengkeh dan pala ditemukan di lapisan tanah kuno. Kompor gas, oven listrik, blender, semua itu adalah versi canggih dari batu panas, lumpang, dan tungku tanah. Setiap kali kita mencicipi hidangan tradisional seperti papeda, lemang, atau bubur sagu, kita sedang menapaki jalan yang sama dengan nenek moyang. Mereka yang dahulu mencari makanan di hutan, memadukan rasa, dan menyajikannya di sekitar api unggun. Dari dapur tertua itulah kita belajar satu hal sederhana. Makanan adalah cerita. Cerita tentang perjuangan, inovasi, dan cinta yang diwariskan dari generasi ke generasi ini, bukti bahwa sejak jauh sebelum pedagang Arab atau Eropa datang, nenek moyang kita sudah mengenal kekuatan rasa dan aroma. Bayangkan seorang nenek moyang memasukkan sebatang kecil kayu manis liar ke dalam rebusan, sekadar untuk memberi kehangatan di malam dingin. Atau menaburkan daun wangi ke dalam air mendidih untuk mengharumkan masakan. Rempah bukan hanya untuk rasa, tetapi juga untuk pengobatan dan ritual. Setiap kali uap beraroma cengkeh itu naik, mereka percaya bahwa roh jahat menjauh dan tubuh mereka mendapat perlindungan. Kita bisa melihat betapa jauh akar kuliner kita tertanam, tidak hanya di perut, tetapi juga di keyakinan dan doa. Duk, suaranya bersatu dengan suara burung di hutan dan aliran sungai yang tak jauh dari sana. Di sisi lain, anak-anak duduk menunggu, mengamati biji-bijian yang perlahan berubah menjadi bubuk kasar. Dari bubuk itu mereka membuat adonan sederhana, dipanggang di batu panas menjadi roti primitif. Bukankah menarik bahwa bahkan ribuan tahun kemudian, kita masih mempraktikkan ritual yang mirip menumbuk padi menjadi beras, mencampur tepung menjadi adonan, memanggangnya menjadi makanan pokok. Dapur tertua Nusantara bukan sekadar sejarah. Ia adalah bagian dari diri kita. Aroma yang tak pernah hilang dari memori kolektif. Chef-chef kelas dunia datang ke desa-desa, belajar bagaimana nenek moyang kita memanggang ikan dalam daun pisang atau membakar sagu di atas api terbuka. Dengan kuas kecil mereka membersihkan setiap butir tanah dari potongan tembikar berwarna merah kecoklatan. Salah satu pecahan memperlihatkan bekas jelaga yang menempel begitu kuat, seolah baru saja dipakai memasak. Kepala tim menggenggamnya, matanya berbinar. Ini bukan sekadar wadah. Ini saksi dari sebuah dapur yang pernah hidup di sini. Ia membayangkan sekelompok manusia purba duduk di sekitar api unggun dengan asap mengepul. Tangan-tangan mereka sibuk memotong daun, mempersiapkan umbi, dan memasukkannya ke dalam tembikar. Dapur itu mungkin sederhana, tetapi dari sanalah lahir naluri kita untuk mengolah, memadukan rasa, dan berbagi makanan. Dan dari setiap serpihan itu,
perlahan-lahan tergambar kisah peradaban kuliner yang panjang, jauh sebelum kata resep pernah ditulis. Mereka terpesona oleh kesederhanaan yang penuh makna, sebuah ironi yang indah. Teknologi modern justru mencari inspirasi dari teknik kuno yang lahir di dapur-dapur sederhana ribuan tahun silam. Bayangkan bagaimana sebuah hidangan kontemporer di restoran mewah mungkin punya jejak langsung ke gua prasejarah di Nusantara. Ada tulang ayam, serpihan biji-bijian, dan abu sisa pembakaran. Ini bukan sekadar masakan, tetapi persembahan. Bayangkan sebuah upacara di malam bulan purnama, di mana makanan dimasak bukan hanya untuk dimakan, tetapi juga untuk diberikan kepada roh leluhur. Asap mengepul ke langit, membawa doa dan harapan. Dalam budaya nenek moyang, dapur bukan hanya tempat bertahan hidup, tetapi juga jembatan antara dunia manusia dan dunia roh. Setiap kali mereka mengaduk rebusan atau memanggang umbi, mereka sedang merawat tradisi, menghormati yang tak terlihat, dan memastikan bahwa kehidupan terus berlanjut dengan restu alam semesta. Tungku-tungku itu memiliki 3 batu besar sebagai penyangga wadah, sebuah desain yang hingga kini masih digunakan di desa tertentu. Di atasnya, mereka meletakkan belanga dari tanah liat, atau kadang-kadang bambu yang diisi air dan bahan makanan. Teknik memasak dengan bambu masih dapat kita lihat sampai sekarang pada hidangan tradisional seperti nasi bambu atau lemang. Bayangkan tangan-tangan nenek moyang yang cekatan memasukkan beras ketan, santan dari kelapa liar, dan sedikit garam ke dalam bambu muda, lalu memanggangnya perlahan di atas bara. Saat bambu dibelah, aroma harum menyeruak, sebuah resep sederhana yang bertahan lintas milenium. Dari tungku-tungku tua inilah lahir inovasi, eksperimen, dan cita rasa yang mengakar dalam budaya kita. Bayangkan sebuah gua yang dindingnya dipenuhi jelaga, di mana keluarga kecil berkumpul, menunggu daging hasil buruan matang di atas batu panas. Aroma daging bercampur asap memenuhi udara, sebuah sensasi yang mungkin sama membangkitkannya dengan aroma sate yang kita cium di zaman sekarang. Bukti-bukti itu menunjukkan bahwa nenek moyang kita bukan hanya memakan daging mentah seperti yang sering kita bayangkan, tetapi sudah mulai mengolah, memanaskan, dan bahkan mungkin membumbui dengan daun-daun aromatik yang ditemukan di sekitar hutan. Asap tipis melayang, memeluk aroma tanah basah dan daun-daun gugur. Di sekeliling api itu, mereka menyiapkan umbi-umbian yang baru saja digali, ikan yang ditangkap dari sungai, serta dedaunan liar yang mereka temukan di rimba. Tidak ada panci logam, tidak ada wajan modern. Yang ada hanyalah batu pipi sebagai alas, bambu muda sebagai wadah, dan tanah liat yang dibentuk menjadi mangkuk sederhana. Disinilah kita memulai perjalanan, menyusuri jejak dapur tertua Nusantara, mencoba memahami bagaimana nenek moyang kita memasak, bertahan hidup, dan membangun budaya kuliner yang diam-diam mengalir sampai ke meja makan kita hari ini. Ratusan ribu tahun lalu, di situs Sangiran yang kini menjadi salah satu warisan dunia, arkeolog menemukan batu-batu yang memiliki bekas gosong. Seiring waktu berjalan, ketika komunitas manusia mulai menetap dan bercocok tanam, dapur pun berevolusi. Di situs-situs prasejarah di Sulawesi Selatan, para peneliti menemukan fragmen tembikar tua yang diduga digunakan untuk merebus. Tembikar itu berwarna coklat kehitaman, dengan motif sederhana yang dibuat dengan jari atau alat tajam. Bayangkan seorang perempuan di masa lalu menuangkan air sungai ke dalam tembikar itu, menambahkan umbi gembili, seikat sayuran liar, dan mungkin garam yang diambil dari pantai. Api unggun mendidihkan air, menghasilkan uap panas yang membawa aroma segar. Ini bukan sekadar teknik bertahan hidup, tetapi awal dari sebuah budaya memasak yang menghargai proses. Mereka belajar bahwa merebus membuat makanan lebih empuk, lebih aman, dan lebih lezat. Setiap temuan pecahan tembikar adalah bisikan dari masa lalu. Seakan nenek moyang kita berkata, "Lihat, kami pun punya dapur." Kita melompat ke masa ribuan tahun yang lebih muda, ketika logam mulai dikenal. Tak hanya soal teknik, dapur nenek moyang juga menyimpan rahasia tentang bagaimana mereka memandang makanan sebagai bagian dari kehidupan spiritual. Menariknya, beberapa teknik memasak nenek moyang kita justru kini kembali dipelajari dan dipopulerkan oleh chef modern. Dan kini, ketika kita duduk di meja makan modern dengan piring keramik dan sendok stainless steel, mungkin kita lupa bahwa di balik setiap hidangan Nusantara ada perjalanan panjang dari api unggun, tungku tanah, dan bambu panggang. Di tengah hutan Kalimantan yang berkabut pagi itu, tim arkeolog lokal menggali lapisan tanah yang sudah ribuan tahun tak tersentuh. Tak berhenti pada temuan tembikar, para peneliti juga menemukan batu-batu pipih besar dengan bekas tumbukan yang berulang. Menariknya, riset terbaru juga menemukan bahwa nenek moyang kita tidak hanya mengandalkan panas api langsung, tetapi juga memanfaatkan teknik uap alami. Dan ketika bicara soal bumbu,
Jangan kira nenek moyang kita hanya memakan rasa hambar. Kini, ketika kita memasak di dapur modern, jarang kita berpikir tentang jejak panjang yang membawa kita ke titik ini. Kalau kamu merasa kagum dengan cara masak nenek moyang kita, tekan like, bagikan ke teman-temanmu, dan subscribe supaya kita bisa terus menjelajahi sejarah kuliner Nusantara yang luar biasa ini.